Jalan-jalan ke pasar loak, singgah sebentar di warung kolak. Keinginan dosa harus ditolak agar ibadah menjadi layak. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Juni. Akankah minggu depan kita bertemu langsung? Jangan lupa saudara, di gedung gereja atau di media kita tetap beribadah, membangun relasi secara khusus dengan Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Jadi tetaplah kita alami hakikat ibadah yang sebenarnya, entah di gereja ataupun di media. Mari jemaat, kita memasuki ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 yang dipimpin oleh Ibu Tiur Magdalena. Dengan berdiri kita memuji PKJ 209, Kasih Setiamu. Jemaat Ibadah Umum GKI Sidoarjo bakal Jemaat Blitar Minggu 28 Juni 2020 hari ini kiranya terjadi karena Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah berkarya dan senantiasa memelihara ciptaannya dari dulu sampai selamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, mari kita dengarkan kata pembuka yang mendasari ibadah kita dengan tema upah di dalam Tuhan. Roma 6 ayatnya yang
20 sampai dengan 23 mendasari ibadah kita berkata demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sambut dengan PKJ 232. Mari jemaat kita satu di dalam doa pengakuan dosa. Mendapat upah dari hasil kerja pasti sangat menyenangkan. Apalagi upah itu dari Tuhan, dari sorga. Sangatlah kami harapkan. Karena bukankah upah dari sorga akan membuat kami menjadi orang yang sangat kaya dalam kehidupan ini? Dan bukankah itu juga menunjukkan kerohanian kami yang tak tertandingi oleh siapapun? Bukankah hal itu menunjukkan kehebatan kami? Bapa yang penuh kasih, ampuni kami jika selama ini kami salah memahami makna upah dari Tuhan. Kami kira upah dari Tuhan sama dengan upah yang kami terima dari pekerjaan kami. Kami kira upah dari Tuhan itu sama dengan upah yang kami terima sebagai hak kami, orang-orang yang bekerja bagimu. Bapa, ampunilah kami. Ampunilah kami yang tinggi hati ini. Ampunilah kami yang sok mengerti, namun sama sekali tidak memahami kehendak-Mu.
biarlah dengan kesadaran dan kerelaan kami merendahkan hati di hadapan-Mu dan berharap pengampunan-Mu. Amin. Bagi jemaat yang mau mengakui segala dosa dan salah, Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Roma 6 ayat 12 sampai dengan 14 berkata demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian berita anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Amin.
Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42, mari kita siapkan untuk kita baca bersama nanti sebagai dasar dari pelayanan dan pemberitaan firman. Namun sebelum kita sama-sama mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Doa yang kita lakukan secara bersama-sama dalam bentuk nada dari pelengkap Kidung Jemaat 15. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan yang akan dibacakan sebagai dasar bagi pemberitaan firman hari ini akan kita dengar bersama melalui Injil Matius 10 ayatnya ke-40 sampai dengan 42. Bagian akhir dari perikop yang berjudul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Demikian kesaksian Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah seorang orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah dia yang tidak hanya mau mendengar firman Tuhan, tetapi terlebih yang mau hidup dan menghidupi firman Tuhan. Haleluya.
Jemaat kekasih Kristus, waktu saya masih sekolah minggu, ada sebuah lagu sekolah minggu yang sering kami nyanyikan. Begini lagunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ada yang tahu lagu itu ya? Pasti. Karena banyak di antara kita yang waktu sekolah minggu juga mengenal lagu itu. Apa sih saudara yang dimaksud dengan upah? Upahmu besar di surga. Saudara, kita sering berpikir orang yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas kebaikannya oleh Tuhan. Makanya waktu kami, saya dan beberapa majelis pergi di Sabtu pagi untuk berbagi kasih. Ketika natura kami berikan, selalu mereka yang menerima akan berkata, mugi-mugi Gusti ingkang bales, gitu ya Pak ya. Ya meskipun naturanya tidak seberapa, tidak besar-besar sekali, tetapi yang menerima selalu berkata mugi-mugi Gusti ingkang bales. Saudara, apa itu upah dari upahmu besar di surga? Kalau kita kasih berarti kita dapat upah dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan kasih upah buat saudara yang sudah memberi kepada mereka yang miskin, mereka yang membutuhkan, mereka yang terdampak oleh corona. Dikasih upah. Terlebih lagi saudara, orang-orang yang melakukan pekerjaan sebagai pelayan Tuhan, ya pasti orang itu akan dikasih diungkapkan kata-kata upahnya besar itu di surga, itu luar biasa ya. Wah, waktu saya masih muda, sekarang kan sudah tua toh, rambut sudah mulai putih banyak ya. Waktu saya masih baru selesai kuliah, lalu saya magang di Rumah Sakit Cikini, Jakarta. Atau juga ketika saya sering dipanggil untuk berkhotbah di gereja-gereja di Jakarta, terakhir gitu waktu salaman dengan jemaat, ngobrol gitu ya, suka ditanya begini, wah masih muda, perempuan, cantik lagi, hebat ya, mau melayani Tuhan, pasti upahnya besar di surga. Saya sebenarnya kangen loh kalimat itu. Sekarang jarang saya dengar, mungkin karena sudah tua. Jadi jarang diucapkan lagi oleh orang-orang, upahmu besar di surga. Ya. Saudara, pernahkah membayangkan saudara upah itu apa dan kapan mendapatkannya? Yang pertama, saudara, kita harus ingat bahwa upah di sini bukan mau bicara soal angka, bukan juga mau bicara soal imbalan atau jasa, karena sudah memberikan sesuatu. Ya. Bukan soal jasa, bukan soal memang kewajiban kita atau hak kita untuk menerima upah karena kita sudah bekerja. Yang kedua, saudara, kita juga harus tahu bahwa upah di sini adalah upah di dalam Tuhan. Jadi upah di sini tidak diberikan setelah orang bekerja atau melakukan tugasnya. Ya. Jadi bukan soal
Ketika hari Sabtu kita berbagi kasih kepada mereka yang terdampak COVID-19, maka kita menerima upah dari Tuhan. Ya, bukan soal ya karena saya sudah bekerja untuk Tuhan, karena saya sudah berbagi kasih, maka Tuhan harus memberikan upah. Bukan soal itu ya, Saudara. Bukan soal imbalan. Nah, Saudara, sama seperti seorang pekerja yang baru di satu perusahaan. Jika orang baru ini akan bekerja, pasti orang ini akan berhadapan dengan bagian penerima pegawai baru. Lalu oleh penerima pegawai baru yang biasa disebut HRD, betul ya? HRD itu dia akan memberitahukan tentang tugas-tugas dari orang yang baru ini. Bahkan juga resiko-resiko yang akan dihadapi ketika dia bekerja di situ, supaya si pegawai baru ini tidak bingung nantinya. Ini tentunya HRD yang baik. Kalau HRD yang asal-asalan biasanya sakarepmu gitu ya, terserah kamu mau kerja bagaimana, resiko yang kamu hadapi seperti apa, selesaikan bagaimana, terserah, urusanmu. Tapi kalau HRD yang baik, dia akan menceritakan semua, tugasmu begini, resiko yang barangkali akan terjadi itu seperti ini, maka kamu akan menyelesaikannya seperti begini juga. Nah, Saudara, itu yang biasanya dilakukan oleh HRD. Demikian pula lah yang terjadi dalam pemanggilan murid-murid Yesus, Saudara. Injil Matius 10 mulai dari ayat 1 sampai dengan 42 sebenarnya menceritakan tentang ketika Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya. Mereka yang dipilih dan dipanggil menjadi murid adalah utusan-utusan yang bertugas mewakili pribadi yang mengutus. Sebagai pribadi yang mengutus, Yesus juga memberitahu apa yang harus dilakukan para utusan. Ya, di ayat-ayat awal-awal di Injil Matius 10 itu kita bisa membaca, nanti mungkin bisa di rumah dibaca dengan lengkap ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan seterusnya. Kita bisa tahu ketika Yesus selesai memanggil, lalu Yesus mengutus ya, mulai ayat 5 sampai dengan 15. Di situ diceritakan oleh Yesus sendiri apa yang akan atau yang harus dilakukan oleh utusan-utusan Yesus. Tetapi kemudian Yesus tidak hanya menceritakan tentang apa yang harus dilakukan, Yesus juga menjelaskan tentang risiko-risiko yang akan dihadapi, akan terjadi sebagai utusan-utusan. Di ayatnya yang ke-16 sampai dengan 33, Yesus menjelaskan tentang penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Di situ dijelaskan oleh Yesus apa saja yang bisa terjadi ketika seseorang menerima tugas pengutusan itu. Bahkan Yesus juga menjelaskan bahwa pengutusan itu tidak hanya akan dilakukan berdasarkan kekuatan dari utusan-utusan itu sendiri, tapi mereka ada dalam penyertaan Sang Pengutus. Yesus memberikan jaminan, memberikan janji bahwa Ia tidak akan membiarkan para utusan itu bekerja sendiri, mengerjakan semua tugas utusan itu dengan kekuatan sendiri. Yesus menjelaskan dengan sungguh bahwa Dia terus akan memelihara. Meski seolah para utusan bekerja di antara serigala, tetapi mereka akan sangat dijaga sampai-sampai rambut mereka pun terhitung oleh Sang Pengutus. Sang Pengutus tidak akan pernah mengerjakan pekerjaannya sendirian. Sang Pengutus akan senantiasa menyertai utusan-utusannya. Persoalannya, Saudara, apakah para utusan karena ada perlindungan, ada penyertaan dari Sang Pengutus, maka dia akan bebas dari resiko?
Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana Yeremia sebagai utusan Allah saat menyuarakan kebenaran Kristus. Ia diolok-olok, bahkan sepanjang hari ditertawakan. Apakah hal yang dialami Yeremia tidak mungkin terjadi juga bagi para utusan di zaman ini, bagi saudara dan saya? Saudara, kesaksian anak kita, saudara kita, Selvia Sari, juga Ibu Wiwi Winarti, yang pernah kita dengar bersama, sudah menjadi bukti bagi kita bahwa pemilihan dan pemanggilan Yesus sebagai utusan sangat beresiko. Apalagi baik Selvi maupun Ibu Wiwi punya keluarga yang latar belakang berbeda. Tidak ada satupun di antara keluarga mereka yang mempunyai pikiran yang sama dengan Selvi maupun Ibu Wiwi untuk menerima panggilan dan utusan dari Tuhan. Keluarga sangat tidak memihak ketika saudara-saudara kita Selvi maupun Ibu Wiwi menjawab ya pada pilihan dan panggilan Sang Pengutus. Namun kecintaan dan kesetiaan saudara-saudara kita ini kepada Sang Pengutus tidak bisa mengalihkan perhatian mereka untuk tetap jalani kehidupan sebagai utusan-utusan Allah di dalam Yesus. Bersama kuasa Roh Kudus, kita bisa lihat upah yang mereka terima kemudian. Apa? Injil hari ini menunjukkan upah itu demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bukankah keluarga Selvi sekarang sudah menerima Selvi dan keputusan Selvi untuk ikut Yesus? Demikian pula Ibu Nuraini, ibunda terkasih dari Ibu Wiwi, juga sudah menerima Ibu Wiwi dan keputusan Ibu Wiwi untuk ikut Yesus. Begitu pula saudara-saudaranya. Pasti bukan 1-2 hari perjuangan kedua saudara kita ini, baik Selvi maupun Ibu Wiwi, untuk tetap setia dan terus menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan sampai saat ini. Upah itu pun sudah diterima, yaitu keluarga menyambut Selvi dan Ibu Wiwi. Harapan kita semua sebagai saudara seiman, keluarga pun tidak hanya menyambut Selvi dan tidak hanya menyambut Ibu Wiwi, tetapi juga menyambut Sang Pengutus, agar upah di dalam Tuhan bukan kita alami nanti, tetapi dalam kehidupan ini pun kita mengalaminya. Jadi kembali kepada pertanyaan awal tadi, upah itu adalah bukan uang, bukan imbalan, tapi sambutan. Sambutan orang-orang di sekitar kita kepada utusan Allah, yaitu saudara dan saya. Dan itu terjadi bukan nanti, tapi saat ini, ketika kita menjalani tugas panggilan sebagai utusan. Saudara, jangan pernah berhenti untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus dalam hidup ini, hingga akhirnya upah di dalam Tuhan bukan lagi suatu misteri yang akan kita terima nanti. Kiranya dimanapun Selvi, Bu Wiwi, Pak Anton, Bu Ramli, Bu Lani, Pak Chandra, bahkan kita semua
dimanapun kita semua berada. Mereka yang kita temui menyambut kita sebagai utusan Dia, hingga mereka pun menyambut Dia yang mengutus kita. Mari saudara, kita terus berjuang untuk mendapat upah di dalam Dia, bukan imbalan, bukan uang, tapi supaya kita disambut mereka, sehingga mereka juga menyambut Dia yang mengutus kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, bacaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari jemaat, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Sang Pengutus, kami tahu sebagai utusan-Mu ada banyak resiko yang sudah dan akan kami hadapi. Namun seperti janji-Mu kepada kami, bahwa Engkau senantiasa akan menyertai kami, maka kami tak ragu pada penyertaan-Mu. Hanya jangan biarkan kami melepaskan diri dari genggaman-Mu, hingga upah di dalam Tuhan boleh kami alami. Bapa, kami juga tak henti menyerahkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang masih terus berjuang untuk memulihkan bangsa dan negara ini dari kekuatan virus COVID-19. Perjuangan ini Bapa, tidak bisa kami bebankan hanya kepada pemerintah atau para tenaga medis. Seluruh bangsa ini wajib memiliki kesadaran yang bukan hanya dibicarakan, tetapi juga dilakukan, untuk benar-benar menciptakan kedisiplinan diri sebagai cara ampuh menghindari penyebaran virus COVID-19 ini selama vaksin untuk mengobatinya belum ditemukan dan masih terus diupayakan. Berkatilah Bapa, supaya untuk menemukan vaksin virus 19 ini, dan berilah kami kesabaran dalam penantian ini. Bapa, kami juga tetap menyerahkan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, termasuk di Blitar ini, khususnya GKI Sidoarjo Bakal Jemaat Blitar. Apapun yang kami alami saat ini, kiranya Bapa berkenan membuat peristiwa-peristiwa itu menjadi pendukung dalam hidup dan kehidupan kami, agar terus bertumbuh dan bertambah dalam pengenalan kami akan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan kehidupan kami agar pengutusan-Mu atas diri kami tidak sia-sia. Demikian Bapa doa dan harapan kami. Apapun yang menjadi doa kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan yang sudah kita persiapkan, dan saya akan membacakan ayat yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, mengucap syukur melalui persembahan yang kita siapkan adalah salah satu wujud kasih kita pada Sang Kehidupan. Karena itu, mari dengan penuh sukacita kita menyerahkan persembahan kita dengan mengiringnya lewat pujian PKJ 274 bait yang ketiga. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita dalam doa, kami sampaikan bahwa persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening atas nama Ibu Wiwi Winarti atau diserahkan saat kita kembali beribadah di gedung gereja ini. Mari saudara, kita serahkan persembahan kita dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan sukacita karena kami boleh merasakan kasih-Mu Bapa. Oleh karena kasih-Mu lah Bapa, Engkau mampukan untuk menebar kasih di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan, dan kami pun berharap Engkau berkenan untuk menyucikan persembahan ini. Bapa, biarlah Engkau pula yang akan memakai setiap kami yang mengelola persembahan ini Bapa, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya doa dan permohonan ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan kasih-Mu
Jemaat kekasih di dalam Tuhan, teruslah isi mata kita dengan citra salibnya. Teruslah kita memohon kepadanya supaya mulut kita senantiasa mengungkapkan syukur hanya kepada Tuhan. Mintalah supaya hidup kita ini terus memuliakan Dia, supaya ketika kita bersama dengan sesama, orang-orang akan menyambut kita, dan itu berarti menyambut Dia yang mengutus kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan mari kita kembali kepada aktivitas kita sambil terus berharap akan berkat-Nya yang melindungi dan memelihara hidup dan kehidupan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai dan memelihara setiap kita dalam karya dan karsa setiap kita dari sekarang sampai selamanya. Amin.